Selamat siang, perkenalkan nama saya Valeria Ola, NIM 1910416895, kelas Manajemen A2 Pagi, dosen Bapak Adi Mursalin, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai masalah penugasan. Jadi, masalah penugasan itu adalah suatu masalah mengenai pengaturan objek untuk melaksanakan tugas dengan tujuan meminimalkan biaya, waktu, jarak, dan sebagainya, atau memaksimalkan keuntungan yang salah satu penyelesaiannya menggunakan metode Hungarian. Masalah penugasan itu ada masalah pemrograman linear khusus, masalah pendelegasian tugas, assessment, ke sejumlah penerima tugas atas dasar 1 one-to-be-one basis. Jumlah assessment sama dengan jumlah assert bila tidak harus ditambahkan dummy, assessment taser, atau objek semu. Diperlukan data atau keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan esoknya dalam penyelesaian masalah. Masalah penugasan yaitu ada minimasi, dapat berupa meminimumkan biaya produksi. Dan yang kedua ada maksimisasi, yaitu bagaimana cara menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungannya yang diperoleh bisa maksimal. Tujuan dari metode penugasan yaitu menjadwalkan setiap actioned pada suatu assessment sehingga dihasilkan kerugian minimal atau keuntungan maksimal. Jenis kerugian itu ada kerugian biaya dan waktu. Kalau keuntungan ada pendapatan, laba, dan nilai kemenangan. Metode Hungarian atau Hungarian metode merupakan metode untuk menentukan alokasi sumber daya ke suatu tugas tertentu secara satu persatu, one by one. Pada metode Hungarian, jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Sebagai catatan, kasus penugasan dianggap normal apabila sumber daya yang akan digunakan dan jumlah pekerjaan atau tujuan adalah sama. Dalam praktik sehari-hari, tidak semua masalah penugasan memiliki matriks biaya dan keuntungan. Ada pola dasar berpikir dalam konteks organisasi. Yang pertama, penilaian situasi atau situational approach untuk menghadapi pertanyaan apa yang terjadi. Yang kedua, analisis persoalan atau problem analisis dari pola pikir sebab akibat. Yang ketiga, analisis keputusan, decision analysis, didasarkan pada pola pikir mengambil pilihan. Yang keempat, analisis percobaan potensial, potential program analisis, didasarkan pada perhatian kita mengenai peristiwa masa depan, mengenai peristiwa yang akan mungkin terjadi dan yang dapat terjadi. Ada dua bentuk pengambilan keputusan, yaitu keputusan terprogram, melibatkan masalah rutin yang muncul secara teratur dan ditunjukkan melalui tanggapan STORM. Masalah yang bersifat pengulangan dan rutin dapat diselesaikan dengan pengambilan keputusan jenis ini. Yang kedua, keputusan tidak berprogram, melibatkan bukan permasalahan rutin yang memerlukan situasi atau solusi secara rinci pada situasi yang ada. Dengan kata lain, pengambilan keputusan jenis ini melibatkan proses-proses pengambilan keputusan
untuk menjawab masalah-masalah yang kurang dapat didefinisikan. Ada teori pengambilan keputusan. Yang pertama, penilaian situasi. Kedua, analisis persoalan. Tiga, analisis kepuasan. Empat, analisis persoalan potensial. Inti pengambilan keputusan ialah terletak dalam perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan alternatif yang tepat. Setelah suatu evaluasi atau penilaian mengenai efektivitas dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. Inti pengambilan keputusan yang pertama itu penentuan alternatif yang jelas harus alternatif yang terbaik. Yang kedua itu ada perumusan berbagai macam alternatif, tindakan sesuai dengan sedang dalam perhatian dalam pemilihan alternatif yang tepat. Setelah suatu evaluasi atau penilaian mengenai efektivitas dalam mencapai tujuan yang akan dikehendaki oleh pengambil keputusan. Analisis atau lingkungan situasi keputusan. Yang pertama ada lingkungan eksternal, yaitu sosial, budaya, ekonomi, politik, alam, dan kuota. Lingkungan eksternal ada mutu barang rendah, kurangnya promosi, pelayanan tidak memuaskan, sales atau agen tidak bergairah. Teknik pengambilan keputusan. Konflik. Jika kepentingan dua atau lebih pengambilan keputusan berada dalam pertarungan aktif antara kedua belah pihak, sementara keputusan continuity, resus, dan uncertainty yang aktif hanya pengambilan keputusan. Yang kedua, tujuan analisis keputusan. Mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria, dan mengidentifikasi resiko yang melekat pada keputusan tersebut. Teknik pengambilan keputusan. Unsur-unsur dalam analisis keputusan: pernyataan keputusan, sasaran bagi keputusan, alternatif atau pilihan, dan yang terakhir ada konsekuensi pilihan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Rumusan atau didefinisikan persoalan keputusan. 2. Pengumpulan informasi yang relevan. 3. Cari alternatif tindakan. 4. Analisis alternatif plausible. 5. Memilih alternatif yang terbaik. 6. Melaksanakan keputusan dan evaluasi hasilnya. Baik, sekian video dari saya atau presentasi dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.